Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Jalaluddin sebagai salah satu calon dosen pada Prodi Sains Aktuaria Universitas Darun Najah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan micro teaching dengan membahas tentang fungsi model survival yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah Matematika Keuangan Aktuaria. Kita akan mendefinisikan model survival. Model survival adalah suatu distribusi probabilitas untuk variabel random tertentu yang berkaitan dengan usia serta ketahanan suatu produk atau suatu jiwa. Jadi kata kuncinya adalah ketahanan. Ini merupakan kata kunci dari survive. Artinya peluang seseorang bisa bertahan hidup misalnya selama beberapa tahun ke depan, selama 10 tahun ke depan ataupun bisa juga ketahanan suatu produk dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa tahun ke depan. Di sini saya berikan contoh, dapatkah kita menghitung peluang seseorang yang dia bisa bertahan hidup ketika sudah terkena penyakit jantung, misalnya selama kurun waktu 10 tahun ke depan. Atau peluang seseorang bisa bertahan hidup dan dia sudah terkena penyakit atau virus COVID-19 selama beberapa waktu ke depan. Mengapa diperlukan model survival? Pada perusahaan asuransi jiwa, dia harus memberikan uang pertanggungan kepada nasabahnya yang meninggal dunia tentunya. Nah, sedangkan waktu meninggal dunia nasabah tersebut itu tidak bisa dipastikan ya, tidak ada seorang manusia yang bisa memastikan eh, usianya berapa tahun, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi untuk menghindari kerugian dan supaya perusahaan tersebut bisa tetap menjalankan janjinya, yaitu membayarkan pertanggungan kepada nasabah yang meninggal pada waktu meninggalnya, maka dia harus melakukan suatu perhitungan. Nah, sulit memprediksi apakah pada waktu T lebih besar daripada nol, artinya setelah diketahui bahwa dia mengikuti asuransi jiwa dan sudah diketahui oleh seorang dokter bahwa dia akan segera meninggal jika tidak ditangani, kemudian pasien tersebut menjalani perawatan. Nah, efek dari perawatan tersebut kan bisa ada dua kemungkinan, apakah dia bisa bertahan ataupun bahkan dia bisa meninggal dunia. Nah, unsur waktu tersebut yang membuat sulit untuk diprediksi sehingga unsur waktu menjadi risiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, untuk mempermudahkan dalam memprediksinya, maka di sini suatu perusahaan asuransi jiwa memerlukan salah satu model yang namanya model survival yang akan dikembangkan menjadi model-model berikutnya. Yang pertama, kita akan bahas juga fungsi survival. Bagaimana cara mengkonstruksi fungsi survival? Misalkan X adalah variabel random kontinu yang menyatakan usia hingga terjadinya kematian dari suatu kelahiran. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir itu memiliki usia yang berbeda-beda ya, yang random secara acak. Kira-kira X ini adalah random kontinu yang menyatakan usia seseorang sejak lahir sampai dia meninggal. Kemudian kita definisikan fxx merupakan fungsi distribusi dari x dan sx didefinisikan sebagai fungsi survival. Untuk lebih jelasnya, bahwa probabilitas seseorang akan meninggal sebelum mencapai usia x adalah kita definisikan tadi sebagai fxx ya, di mana di sini fxx itu sama dengan probabilitas dari x random variable kurang dari atau sama dengan x, di mana x-nya lebih besar daripada 0. Kenapa lebih besar daripada 0? Karena dia adalah menyatakan usia. Usia itu tidak negatif atau non negatif. Nah, kemudian lawannya atau komplemennya adalah probabilitas seseorang akan bertahan hidup sampai usia X. Kita tadi sudah mendefinisikannya sebagai X sama dengan probabilitas dari X random variabel lebih besar daripada X. Jadi kita tahu bahwa fxx dan sx fungsi survival itu merupakan dua buah fungsi yang saling berkomplement. Akibatnya kita bisa menentukan hubungan antara sx dengan fxx, yaitu Sx sama dengan
1 dikurangi fxx ya. Ini menurut konsep peluang yang paling dasar ya, kita sudah mengenalnya. Taruhlah misalnya usia seseorang itu usia usia batasnya 60 tahun misalnya. Nah, berarti fx 60 itu adalah probabilitas seseorang akan meninggal sebelum mencapai usia 60. Sedangkan S60 itu adalah probabilitas seseorang akan bertahan hidup sampai dia mencapai usia 60 tahun atau bahkan bisa lebih. Untuk selanjutnya, ada asumsi yang harus dipenuhi dalam mengkonstruksi fungsi survival, yaitu peluang seorang bayi yang baru lahir dan kemudian meninggal pada usia 0 tahun adalah peluangnya 0. Ini diasumsikan seperti itu. Yaitu kalau kita simbolkan di sini fx0 itu sama dengan 0 ya, maka diperoleh S0 sama dengan 1. Artinya peluang seseorang yang lahir dan akan tetap hidup pada usia 0 tahun adalah 1. Untuk selanjutnya, sisa usia seseorang berusia X. Ya. Pada faktanya, tidak semua bayi yang lahir itu langsung diasuransikan oleh orang tuanya. Kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah orang membuat asuransi, salah satunya asuransi jiwa itu setelah dia berusia beberapa tahun atau di sini disebutnya dengan X tahun. Maka peluang seseorang yang berusia X tahun akan meninggal pada usia antara X dan Z. Misalkan orang tersebut sudah berusia 30 tahun. Maka kita bisa menentukan berapa peluang dia meninggal selama 10 tahun ke depan. Artinya dalam kasus ini X-nya 30, Z-nya 40. Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus peluang aturan bersyarat ya. Ini rumusnya. Dengan aturan ini atau definisi peluang bersyarat, kita bisa menghitung nilai dari probabilitas meninggal seorang antara usia X sampai Z ya. Sini diiriskan ya, sebagian sebelah kiri diiriskan bagian sebelah kiri dengan bagian yang sebelah kanan. Sehingga hasilnya bagian yang sebelah kanan. Kita simpan di pembilang dan untuk sebagaimana sudah kita pelajari konsepnya, tinggal dikurangi saja yang besar ya dengan yang kecil. Jadi fxz min fxx. Nah, kemudian yang bawah itu adalah 1 min fxx. Nah, kita bisa menyelesaikan soal menggunakan cara yang ini ya. Tergantung jenis soal atau diketahuinya fungsi apa. Apakah fungsi fxx atau fungsi sx. Nah, apabila diketahui fungsi sx, maka kita juga bisa menguraikan yang fxz dan fxx menjadi seperti ini ya. Satunya dicoret, sehingga kita akan memperoleh hasil rumus ya, peluang seorang meninggal antara usia X sampai Z adalah SX min SZ per SX. Ini kalau semua yang diketahuinya dalam bentuk fungsi survival. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini. Diketahui SX sama dengan 1 min X per 100, X antara 0 sampai 100, berapakah peluang seseorang yang berusia 40 tahun meninggal hingga usia 20 tahun kemudian. Jadi di sini kita tahu bahwa Z-nya 60 ya, karena 40 tambah 20, sedangkan X-nya 40. Kemudian kita hitung dengan rumus tadi ya, S40 min S60 per S40, sehingga ya kita bisa mendapatkan dengan perhitungan yang sederhana seperti ini, pecahan hasil di sini adalah 2/6. Ini perhitungannya sederhana. 2/6 bisa disederhanakan jadi 1/3 ya, sehingga kita mendapatkan hasilnya 1/3 ya. Peluang seseorang yang berusia 40 tahun akan meninggal dunia sampai usia 20 tahun kemudian adalah 1/3. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.